Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia darinya, dan kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, seperti biasanya pada subuh Ahad ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Bulughul Maram dari Kitabul Jami', masih dalam bab Az-Zuhud wal Wara', bab tentang zuhud dan wara'. Hadis yang kita akan bacakan pada subuh hari ini diterima dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Anil Miqdami Ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batan. Tidak ada suatu tempat atau wadah yang diisi dan dipenuhi oleh anak cucu Adam yang lebih jelek melainkan perutnya. Tidak ada suatu wadah yang diisi oleh anak cucu Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Nah, diterima dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Itu bacaan yang benar. Sebagian mengatakan Ma'di Yakrib, tapi yang benar Ma'di Karib. Ini termasuk dari tarkib Mazji dalam pembahasan ilmu nahu. Ada isim yang dikatakan mamnu minas sarf. Nah, beliau bernama Al-Miqdam, bapaknya Ma'di Karib, kakeknya Amr. Al-Miqdam bin Ma'di Karib bin Amr Al-Kindi Asyami. Ya, beliau sahabat masyhur. Beliau tinggal di negeri Syam. Meninggal pada tahun 87 Hijriah menurut pendapat yang sahih, dan beliau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala cukup panjang selama 91 tahun. Selama 91 tahun umur beliau. Maka ini menunjukkan bahwa sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib termasuk minoritas dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mayoritasnya umatnya Rasulullah, seperti dalam hadis, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun.
wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang melampaui itu. Nah, ternyata sahabat Miqdam termasuk yang sedikit itu. Termasuk yang minoritas, ya. Umurnya panjang. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, mana yang lebih bagus? Apakah umur panjang atau umur pendek? Kira-kira mana yang bagus? Dikasih umur panjang atau umur pendek? Ya, jawabannya tentu saja tidak dilihat dari panjang pendeknya umur, tapi dilihat amal yang dia kerjakan pada umur yang diberikan oleh Allah. Makanya dalam hadis dikatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya lagi baik amalnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang dipanjangkan umurnya namun jelek amalannya. Jadi manusia terbaik dan manusia terburuk sama-sama panjang umurnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan amalnya. Yang satu jadi manusia terbaik karena amalnya baik. Semakin bertambah umurnya, semakin banyak amal-amal kebaikannya. Yang satunya umurnya panjang, sama, tapi jelek amalannya. Sehingga tidaklah semakin panjang umurnya kecuali semakin menambah dosanya. Nah, orang yang seperti ini lebih bagus diwafatkan lebih awal supaya tidak menambah dosa lagi. Karena semakin banyak dosanya, tentunya semakin berat siksaannya. Ya. Makanya kalau ditanya mana yang baik, umur panjang atau umur pendek? Yang lebih baik umur panjang dan baik amalnya. Kalau jelek amalannya, lebih baik umur pendek. Nah, makanya kalau misalnya ada orang berdoa, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Jangan hanya sekedar itu. Karena kalau sekedar panjang umur belum tentu baik. Tetapi berdoa begini, ya Allah panjangkan umur saya, panjangkan umur orang tua saya, dan berkahi ya Allah. Jadikan setiap umur yang saya lewati ada amal soleh yang saya kerjakan. Ini yang baik. Jadi bukan sekedar doa, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Karena umur yang panjang belum tentu baik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib ini termasuk sahabat yang panjang umurnya dan baik amalannya. Baik amalannya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pernah sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib tatkala menghadap kepada Amirul Mukminin tatkala itu Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, sahabat Nabi juga. Ketika itu ada rombongan bersama Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib menghadap kepada Khalifah Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Muawiyah berkata kepada Al-Miqdam, wahai Miqdam, tahukah engkau bahwa Al-Hasan ibnu Ali telah wafat? Al-Hasan ibnu Ali telah wafat. Tahukah engkau hal tersebut? Mendengarkan hal itu,
Al-Miqdam langsung mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diperintahkan. Jikalau ada musibah, mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengarkan itu, sebahagian orang yang bersama rombongan Al-Miqdam ini berkata, ataraha musibah, wahai Al-Miqdam, apakah kamu melihat bahwa meninggalnya Al-Hasan bin Ali ini adalah suatu musibah? Kata Al-Miqdam, tentu, na'am, aku memandang itu musibah. Bagaimana aku tidak memandang itu musibah? Padahal dia adalah cucunya Rasulullah, yang Rasulullah pernah letakkan beliau di pangkuannya, kemudian mengatakan, Al-Hasan minni wal Husain min Ali. Al-Hasan ini dari diriku, bahagian dari diriku, sementara Al-Husain itu bahagian dari Ali. Artinya Nabi sangat sayang dengan cucunya ini, sampai beliau mengatakan, dia ini bahagian dari diriku. Tidakkah aku bersedih dengan adanya musibah yang seperti ini? Nah, itu jawabannya sahabat Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Singkat cerita, ketika itu sahabat Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib berkata kepada Amirul Mukminin tatkala itu, sahabat Muawiyah, dalam rangka menasehati beliau. Nah, inilah jihad yang paling utama. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang benar yang diucapkan di sisi sultan, penguasa yang zalim. Ini kerap kali disalahpahami oleh sebagian orang. Akhirnya dengan dasar alasan hadits ini, mereka berani menjelek-jelekan penguasanya di tempat umum, di mimbar-mimbar Jumat umum. Ya, padahal penerapan hadits ini bahwa jihad yang utama itu, kata Nabi, kalimat yang benar kamu ucapkan di hadapan dia, bukan di belakang dia, bukan di hadapan orang banyak, sementara penguasanya berada di tempat yang jauh. Bukan, di hadapan dia. Dan niat kita bukan untuk menjatuhkannya, bukan untuk menjelekkannya, tapi untuk memberikan nasihat kepadanya. Telah berlalu di antara hak penguasa dan kewajiban rakyat kepada penguasanya memberikan nasihat. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang baik. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menggulingkan, tapi betul-betul menasihati lillah, karena Allah Ta'ala. Nah, sahabat Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib berniat ingin menasihati sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu di hadapan beliau. Beliau ingatkan dengan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muawiyah, Amirul Mukminin, bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya emas, memakai emas itu haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Laki-laki tidak boleh. Bukankah kau pernah dengar hadits semacam itu? Kata Muawiyah, na'am, aku dengar dari Nabi SAW. Kemudian sahabat Miqdam melanjutkan, bukankah engkau pernah mendengar juga bahwa sutra itu haram juga bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan? Kata Muawiyah, na'am, aku dengar itu dari Nabi. Kemudian beliau katakan lagi, dan bukankah engkau pernah mendengar bahwa Nabi SAW pernah bersabda haramnya memakai kulit binatang buas dijadikan pakaian atau tempat pelana kuda?
Kata sahabat Muawiyah, "Na'am, itu aku dengarkan dari Nabi." Kata sahabat Miqdam, ini yang beliau ingin sampaikan, "Sungguh wahai Muawiyah, aku telah melihat dengan kedua mata kepalaku semua itu ada di rumahmu. Semua itu ada di dalam rumahmu." Subhanallah. Nah, ini nasihat. Diingatkan dulu dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung mencela, tidak. Diingatkan. Kemudian diucapkan dengan lemah lembut. Tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menta'yir, mencela, menghina, tidak. Diingatkan dengan sabda Nabi, kemudian diperhadapkan kepada dia. Aku telah lihat itu berada di dalam rumahmu. Kata sahabat Muawiyah, lihat sahabat Muawiyah, sahabat Rasulullah SAW, walaupun beliau sahabat, tetap yang namanya manusia pernah jatuh dalam kesalahan. Tapi bedanya sahabat ini, kalau diingatkan dengan kesalahannya, mereka langsung rujuk, mereka langsung ngakui kesalahannya. Kata Muawiyah, "Wahai Miqdam, aku memang meyakini aku tidak akan selamat dari kritikanmu. Dan aku akui benar hal tersebut. Dan aku mengaku salah. Itu memang betul ada di rumahku." Dan beliau berniat untuk memperbaikinya. Subhanallah. Nah, ini sahabat Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Langsung rujuk sahabat Muawiyah, diingatkan seperti itu dengan lemah lembut, langsung rujuk, ngakui kesalahan. Betul. Nah, subhanallah. Maka dengan hal tersebut sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagai ucapan terima kasih, beliau memberikan hadiah harta untuk sahabat Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Diberikan harta oleh Muawiyah, harta yang sangat banyak. Beliau rombongan, ya, yang paling banyak diberi adalah sahabat Miqdam ini. Karena beliau berjasa menasihati dan mengingatkan sahabat Muawiyah, diberikan harta yang banyak. Subhanallah, sahabat Miqdam ini memang tulus niatnya, bukan untuk mencari apa-apa. Tulus niatnya untuk menasihati. Diberi hadiah, bukan beliau gunakan untuk pribadi beliau. Ketika diberi, langsung beliau bagi-bagikan, sedekahkan kepada yang lain. Nah, ini kejujuran, ya. Bukan menginginkan sesuatu, bukan untuk menjilat penguasa, bukan ada udang di balik batu, bukan. Ikhlas, tulus karena Allah semata menasihati. Karena beliau menyangka bahwa saya menasihati ini bukan untuk dunia, tapi karena Allah. Dikasih seperti itu, beliau sedekahkan kepada fakir miskin. Subhanallah. Ketika Muawiyah tahu hal tersebut, maka semakin kagum sahabat Muawiyah kepada sahabat Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Nah, ternyata beliau memang sahabat yang mulia dan sangat dermawan. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada sekitar 40 hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Salah satunya hadis yang kita bacakan tadi. Di antara hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, ya, yang sahih dari Nabi SAW, beliau pernah meriwayatkan hadis tentang wudu, bagaimana sifat wudunya Nabi. Salah satu yang beliau sifatkan, tatkala Nabi mengusap kepalanya. Ketika Nabi mengusap kepalanya, disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari ubun-ubun kepalanya. Summa raddahuma ila qafahu, kemudian beliau tarik ke belakang seperti ini. Summa raja ilal makan alladhi bada'a minhu, kemudian beliau kembalikan lagi ke tempat semula seperti ini. Nah, ini bentuk mengusap kepala yang sempurna.
Jadi bukan hanya sekedar ngambil ubun-ubun kemudian mengusap ubun-ubun. Ya walaupun sah-sah saja kalau dilakukan, ndak batal wudunya, ndak. Tapi yang sempurna kalau tadi diusap di ubun-ubun, tarik ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Itu yang paling sempurna dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Dan sahabat yang meriwayatkan hadits itu adalah sahabat ini, Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Juga termasuk hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Miqdam, tadi riwayat Imam Abu Daud, ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini ada sedikit sangkut pautnya dengan hadis yang jadi pembahasan kita pada subuh ini, yaitu sabda Nabi SAW, kilu ta'amakum yubarak lakum. Timbanglah makanan kalian itu, niscaya akan diberkahi untuk kalian. Apa sabda Nabi? Timbanglah makanan itu, niscaya akan diberkahi untuk kalian. Apa maksud hadits ini? Jadi hadits ini memerintahkan kepada kita tatkala bermuamalah, ada makanan yang mestinya ditimbang, ya ditimbang. Timbang dia. Beli apa? Timbangnya jelas. Supaya apa? Supaya diberkahi. Ya, jangan sampai timbangannya itu kurang atau berlebihan, akhirnya membuat tidak berkah makanan yang kita ambil itu. Nah, ini hati-hati. Bukankah dalam Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Kalau dia mau menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Tapi kalau dia minta ditimbang dari orang lain, dia minta dilebihkan. Ini yang membuat tidak berkahnya makanan kita. Sebagian orang ketika ditimbang dan ternyata salah timbangannya, lebih, oh bersyukur dia, alhamdulillah timbangannya lebih. Ya, padahal kewajiban dia untuk apa? Kembalikan, itu amanah. Kalau kamu makan itu makanan haram. Kalau dia memang salah menimbang, kalau dia kasih sedekah, Anda masalah, saya lebihkan, Anda apa-apa. Tapi kalau dia keliru dalam menimbang, kemudian kita terima begitu saja, ini tidak jadi daging bagi kita, Pak. Tidak berkah. Ini perlu diingat. Makanya Nabi sebutkan ini, timbang makanan itu. Tentunya makanan yang memang perlu ditimbang. Kalau lebih diingatkan, Pak, ini lebih ini, Pak. Oh, enggak apa-apa, itu sedekah saya. Alhamdulillah. Itu baru alhamdulillah. Jangan ketika lebih, orangnya enggak tahu, enggak apa-apa. Lebih. Alhamdulillah langsung. Harus diingatkan, ini lebih, bukan hak kita ini. Ya. Ini bukan apa? Bukan hak kita. Ingatkan dulu. Kalau orangnya rela, ridha, ya sudah. Tapi kalau dia tidak tahu, ternyata lebih, kita minta sama dia, Pak, kurangi, Pak, tolong. Itu lebih itu. Nah, ini kejujuran dalam bermuamalah. Jadi sebagaimana kita pengen penjual itu jujur, ya jangan sampai kita itu hanya mengkritik penjual saja. Pembeli ini kadang juga ada yang nakal. Nah, ya, sama-sama mengoreksi diri supaya jual beli kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama dalam hal takaran dan timbangan. Nah, ini seringkali terjadi keculasan, kecurangan di dalam masalah takaran dan timbangan. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut juga sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca hadis yang kita dengarkan barusan, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batanin. Tidak ada suatu wadah yang diisi oleh anak cucu Adam yang lebih buruk melebihi perutnya. Ini hadis ini, apa makna dari hadis yang mulia ini?
Tidak ada suatu wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak cucu Adam melebihi perutnya sendiri. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang adab syar'i yang berkaitan dengan masalah makan minum. Jadi seseorang kalau makan ada adab dan etika yang perlu kita perhatikan. Bukan makan begitu saja. Ya. Makanya ini dari bahagian kesempurnaan agama kita. Agama Islam itu bukan hanya mengatur urusan antara kita dengan Allah, ibadah, bukan itu aja. Dalam hal muamalah, urusan antara kita dengan orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri, sampai pun dalam hal makanan, Islam juga mengatur, subhanallah. Makanya di sana ada adab makan dan minum. Hadits ini walaupun memang ada pembicaraan tentang sanadnya, sebagian ulama melemahkan hadits ini. Kenapa? Karena ada keterputusan sanadnya. Namun secara makna hadits ini benar dan didukung oleh keterangan-keterangan dalil-dalil yang lain. Seperti misalnya secara umum ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 31. Di surat Al-A'raf ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makan minum. Ayat ini Al-A'raf 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan silakan, minum silakan, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah ini. Jadi ada makna yang kita ambil dari hadits ini sesuai dengan ayat tadi. Juga ada sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar, Nabi bersabda, dengarkan sabda Nabi ini. Kata Rasulullah, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin mereka makan dengan satu ususnya, sementara orang kafir mereka makan dengan 7 ususnya. Apa maksud hadits ini? Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, al-muradu, yang dimaksud dengan hadits ini bahwa orang beriman ya'kulu bi adabis syar'i. Mereka makan dengan adab-adab dan etika yang syar'i. Fayakulu fi mi'an wahidin, maka dia makan pelan, secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Dia makan dengan satu ususnya saja. Sementara orang kafir, ya, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia makan dengan mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Dia tidak peduli halal haram, banyak, yang penting kenyang. Maka dia makan dengan memperturutkan hawa nafsunya. Dia makan dengan setan, sehingga dia makan dengan 7 ususnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semakna dengan hadits yang kita bacakan dari sahabat Miqdam ibnu Ma'di Karib ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits ini mensifatkan perut itu bagaikan wadah. Wadah itu kan tempat mengisi, Pak. Tempat menaruh makanan. Nah, mirip dengan perut, tempat menaruh makanan juga kan? Nah, kata para ulama, kalau kita mengisi makanan di sebuah wadah, kita penuhi untuk dimakan oleh orang, itu bagus. Kalau kita isi minuman di suatu wadah penuh untuk diminum oleh orang, bagus. Tapi kalau yang diisi itu dan dipenuhi itu perut penuh, ini buruk bagi seseorang.
Kenapa bisa buruk? Dicela di dalam agama dan secara kesehatan juga kurang baik. Nah, hadits ini bukan artinya orang itu dilarang untuk makan kenyang, bukan secara mutlak. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW pernah menyuruh sahabat Abu Hurairah, pernah dulu saya bacakan hadits keterangannya. Beliau disuruh oleh sahabat apa? Beliau disuruh oleh Nabi SAW sahabat Abu Hurairah untuk minum susu. Terus minum wahai Abu Hurairah, terus minum. Sampai kata Abu Hurairah apa? Ya Rasulullah, aku sudah tidak dapati tempat di perutku ini. Artinya Abu Hurairah kayak kenyang. Menunjukkan kenyang itu boleh. Tetapi yang tercela jikalau sudah menjadi prinsipnya ketika makan, kalau makan harus kenyang. Kalau belum kenyang, maka belum berhenti. Nah, ini yang tercela. Kalau menjadi prinsipnya selalu seperti itu. Nah, tetapi kalau kadang-kadang ya boleh saja, silahkan. Ya, apalagi manakala dari makanan tersebut kita tahu makanan yang halal. Pernah sahabat Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, dihidangkan makanan banyak, dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i makan banyak sampai kenyang. Sahabat muridnya pun Imam Ahmad aneh. Loh, biasanya kan orang soleh itu makannya sedikit. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, saya tahu ini makananmu ini makanan halal. Saya mau memenuhi perutku itu dengan makanan halal yang kamu dapatkan supaya berkah. Subhanallah. Kalau hal-hal yang seperti itu dibolehkan. Yang tercela apa tadi? Jikalau sudah menjadi prinsip, pokoknya setiap mau makan harus kenyang, setiap mau minum harus penuh, jadi full. Nah, ini yang tercela. Ini yang maksud dalam hadis ini. Tidak ada suatu wadah yang lebih buruk diisi oleh anak cucu Adam melebihi perutnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disinilah sikap zuhud itu nampak. Orang yang zuhud itu kan meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya atau yang bisa merugikan dirinya. Nah, orang yang kenyang dan terus kenyang setiap mau makan, ini bisa merugikan agama dan dunianya. Secara agama, kekenyangan itu mewariskan apa? Mewariskan sifat malas. Namanya kenyang, malas ngapain? Ya kan? Malas melakukan ketaatan, berat untuk melakukan ketaatan. Condongnya mau istirahat, tidur. Nah, kalau tidur banyak lalainya. Dan dorongan untuk melakukan maksiat lebih kuat pada waktu itu. Ini secara agama. Makanya faedah kenapa kita disuruh puasa. Kenapa? Dalam puasa Ramadan kan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, itu memang karena dengan perut yang kosong, maksiat itu lebih diminimalisir. Lebih orang itu tidak kuat untuk melakukannya. Beda pada saat perut kenyang. Itulah manfaat kenapa kita disuruh juga puasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah agama. Ya, bisa mewariskan perkara-perkara yang seperti itu. Hal-hal yang buruk, kelemahan, kemalasan, ya, bahkan terkadang kebodohan. Ya, lebih dekat kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara agama. Secara kesehatan, perut yang kenyang itu bisa menyebabkan hal-hal yang negatif pada dirinya. Ya kan? Bisa menyebabkan hal-hal yang negatif pada diri seseorang, menimbulkan banyak penyakit terkadang. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya.
Jadi merugikan agama dan juga merugikan dunia kita. Nah, secara agama itu hal yang buruk, secara kesehatan juga kurang bagus bagi kesehatan kita. Manakala prinsip kita makan ya pengennya harus kenyang terus. Jangan. Makanya Nabi SAW menuntunkan apa? Dalam lanjutan hadis kita bisa melihat, jadikan makanan itu sepertiga saja. Apa kata Nabi? Sepertiga untuk makananmu, sepertiga lagi untuk minumanmu, sepertiga lagi sisakan untuk bernapas. Makanya kalau orang kekenyangan itu kan sulit bernapas, susah bernapas. Nah, harusnya disisa-sisakan untuk minuman, untuk apa? Makanya dikatakan wakulu washrobu, menunjukkan makanan itu butuh minuman. Makanya dari kesehatan kalau setelah kita makan minum, sesuai dengan konteks ayat ini, wakulu washrobu, makanlah baru minumlah. Memang disisakan untuk minuman, jangan full ya, makanan semua full, akhirnya minuman juga nanti muntah-muntah akhirnya. Nah, subhanallah, ternyata Islam juga memperhatikan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, sekali lagi bukan artinya dilarang kenyang secara mutlak, tidak. Sekali-sekali manakala itu bukan menjadi kebiasaan kita, maka tidak masalah. Seorang terkadang makan kenyang, tidak masalah. Ketika itu bukan ketika itu bukan menjadi prinsipnya kenyang terus. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi bani Adam luqaimat, kata Nabi. Cukuplah anak cucu Adam itu makan beberapa suapan makanan. Nah, makan beberapa suapan makanan. Ya, yaqumna sulbahu, yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Ya, fa in kana la budda fasulusun. Kalau harus dia makan fasulusun, dia bagi 3. Sepertiga li ta'amihi untuk makannya, wa thulusun li syarabihi, sepertiga lagi untuk minumannya, wa thulusun li nafsihi, sepertiga lagi untuk nafasnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari keterangan ini menunjukkan bahwasanya ya, seorang mukmin selain dia memperhatikan kesehatan hatinya, ternyata dia juga penting untuk memperhatikan kesehatan badannya. Ya kan? Untuk apa Nabi sebutkan kalau begini? Ya, jangan saja memperhatikan kesehatan, memang itu kesehatan hati, memang itu yang lebih utama dari kesehatan badan. Kesehatan hati itu lebih utama. Tapi bukan diabaikan juga kesehatan badan. Juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena dengan sehatnya badan kita bisa kuat melakukan amaliyah ibadah, ya kan? Lihat kalau badan yang sehat, kuat, semangat ibadah. Tapi kalau badan lemah, sakit-sakitan, ya kurang amalannya. Nah, jadi memang menjaga kesehatan itu ya untuk keperluan diantaranya ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada manusia yang Masya Allah dia perhatikan kesehatan hatinya, tapi kurang memperhatikan kesehatan badannya. Bagus dia memperhatikan kesehatan hatinya, karena memang itu yang lebih utama. Nah, tapi kurang bagus kalau dia melalaikan kesehatan badannya. Itu yang pertama. Ada juga manusia subhanallah dia perhatikan kesehatan badannya, tapi kesehatan hatinya dia tidak pedulikan. Ini yang paling buruk. Ya. Dia sangat telaten memperhatikan kesehatan fisiknya, luar biasa olahraganya, luar biasa ininya, tapi kesehatan hatinya dia tidak pedulikan. Ini yang buruk yang seperti ini. Padahal apa? Kesehatan hati lebih penting daripada kesehatan badan. Walaupun kesehatan badan juga penting.
Nah, golongan yang ketiga inilah yang terbaiknya, dia perhatikan kesehatan hatinya dan dia juga perhatikan kesehatan badannya, terutama dalam pola makan dan minum. Karena makanan ini kan yang paling banyak menimbulkan penyakit. Ya, makanan itu yang paling banyak menimbulkan penyakit. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan juga ulama ingatkan, selain kita perhatikan pola makan, ya, pola makan, kadar makanan kita jangan terlalu banyak. Di sisi lain kita juga perlu memperhatikan kualitas makanan ini. Dari sisi apa? Jenis makanan. Ini manfaat enggak bagi badan saya atau enggak? Nah, itu juga diperhatikan. Subhanallah. Itu juga diperhatikan. Artinya apa? Secara asal, secara hukum asal, makanan apa saja selama tidak memudaratkan, selama tidak membahayakan, halal, silahkan konsumsi. Tetapi orang yang cerdas, orang yang pandai, dia pandai memilih makanan-makanan yang bermanfaat bagi badannya. Yang kurang manfaat, dia stop dulu. Yang kurang manfaat, dia stop dulu. Atau dia kurangi dulu. Ya, bukan artinya haram, enggak. Tetapi orang yang cerdas, sekali lagi, dia pandai memilih makanan-makanan yang manfaat untuk badannya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata Islam itu subhanallah lengkap syariatnya, memperhatikan segala hal. Bukan hanya agama saja, kesehatan juga diperhatikan. Ini Islam, agama kita sempurna. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seorang yang zuhud manakala dia tidak terlalu berlebih-lebihan dalam perkara dunia, dalam hal makanan dan minuman, dia tidak berlebih-lebihan, sekadarnya saja untuk menegakkan tulang punggungnya, dan ia tidak bersikap gulu di dalam hal tersebut. Nah, harta memang harta kita, uang memang uang kita. Kita mampu beli. Tetapi ingat, badan kita juga punya hak. Untuk kita berlaku apa? Berlaku adil. Jangan sampai karena memperturutkan hawa nafsu, kita tidak memperdulikan lagi kesehatan badan kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis yang agung, ya. Di dalamnya ada beberapa faedah yang disebutkan dan dipetik darinya. Naam. Di antaranya, ya, seperti yang tadi kita isyaratkan bahwa syariat Islam ini datang, ya, untuk memberikan dawa, obat untuk hati dan juga untuk badan. Obat untuk hati dan juga untuk badan. Kemudian di sisi lain, bahwasanya syariat Islam datang, ya, untuk menjaga sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi tidak baik fisik dan badannya. Menjadi tidak baik fisik dan badannya. Ya, kenapa? Segala sesuatu yang memudaratkan kan tidak boleh. La dharar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Makanya segala makanan-makanan yang khabith, yang menimbulkan keburukan kesehatan bagi badan kita, menyebabkan buruk, menjadi diharamkan, ya, menjadi dilarang di dalam agama. Yang bisa memudaratkan seperti rokok, memudaratkan kan? Memudaratkan, membunuhmu. Nah, sementara di dalam Quran dikatakan apa? Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam jurang kebinasaan, kemudaratan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kau bunuh diri-dirimu. Allah itu merahmatimu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan, kenapa? Karena memudaratkan. Segala yang memudaratkan, segala yang membahayakan itu dilarang di dalam agama kita. Nah, ini makanya seorang harus melihat makanannya, memperhatikan makanannya. Jangan asal makan.
tapi dia perhatikan makanan dan minumannya dari sisi kehalalannya sudah barang pasti, kemudian dari sisi ya kemanfaatannya bagi apa? Bagi tubuh kita, bagi badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan subuh hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.